masuk ke tujuan atau target kita yang awal tadi, kita juga perlu berproses. Menang nggak menang yang dilemparin adalah ketua kelas. Salam CE pagi pagi pagi. Selamat pagi UC People, balik lagi sama aku Marde Angelia. Hari ini kita akan ngobrol hangat bersama klaster yang cukup favorit nih hari ini. Jadi langsung aja kita kenalan sama klaster Corporate Entrepreneurship. Halo, selamat pagi. Pagi. Yes, semangat banget hari ini. Jadi sebelum kita mulai kita kenalan dulu. Boleh kenalan dari yang paling ujung? Oke, diperkenalkan saya Risa, salah satu mahasiswi dari kelas CE. Lanjut. Oke, hai. Selamat pagi. Saya Auditia, salah satu fasilitator dari Guild CE. Halo, selamat pagi. Saya Meliana, salah satu fasilitator juga dari Guild CE. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Arjuna. Saya salah satu mahasiswa CE. Halo semuanya, nama aku Amira Balkizara. Saya salah satu mahasiswi klaster CE. Halo semuanya, nama saya Kristi Widiawati dan saya salah satu fasilitator yang ada di CE. Yes, semoga ingat ya UC People nama-nama dari fasilitator juga mahasiswa yang tergabung dalam kelas CE hari ini, karena kita bakal ngobrol panjang hari ini bersama mereka. Jadi sebelum kita mulai, kalau tadi udah kenalan sama speaker-speaker yang hebat hari ini, kita bakal kenalan sama klasternya. Kalau boleh tahu, apa sih CE itu? Kenapa namanya corporate tapi ada entrepreneurship-nya juga? Gimana tuh kalau menurut Bu Meli? Oke, saya coba jawab ya. Nah, sebelum kita kupas kok corporate ada entrepreneurship-nya ya. Nah, CE ini teman-teman adalah salah satu mata kuliah interdisipliner. Nah, interdisipliner ini artinya semua mahasiswa di Universitas Ciputra, apapun jurusannya, bisa nih untuk mengambil klaster CE. Dan yang bisa mengambil klaster CE ini adalah mahasiswa dimulai dari semester keempat. Jadi nanti CE ini akan berlangsung selama 3 semester ya teman-teman. Dari semester 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kita kupas nih, corporate tapi kok entrepreneurship. Nah, jadi di CE ini kita membuka peluang nih untuk teman-teman yang memiliki passion di bidang entrepreneur, yang mungkin saat ini sedang merintis usaha sendiri, startup sendiri. Juga untuk teman-teman yang mungkin tergabung dalam family business, yang nanti sesudah lulus ingin terjun ke family bisnisnya. Nah, kita sangat membuka peluang untuk bergabung di CE. Juga satu lagi, ada kata-kata corporate. Nah, jadi untuk teman-teman yang nantinya ingin berkarir menjadi seorang intrapreneur atau berkarir sebagai seorang profesional di perusahaan, silahkan join ke kita. Di CE nanti kita akan digodok atau berproses ya selama 3 semester nih teman-teman. Supaya apa? Nanti sesudah lulus kita punya satu tagline, yaitu get hired before graduation. Yaitu nanti entah teman-teman akan menjadi seorang intrapreneur, entrepreneur, atau melanjutkan family business owner. Nah, teman-teman sudah paham nih apa yang nanti akan dikontribusikan di family bisnisnya. Kemudian juga teman-teman sudah tahu ingin membuat startup yang seperti apa, bahkan sudah dirintis. Dan untuk para entrepreneur, teman-teman sudah bisa join, terutama di dream company-nya masing-masing. Kira-kira seperti itu tuh Marta, gambaran CE. Jadi kalau buat kalian UC People yang bingung-bingung nih, apa sih yang all include gitu kan, all in gitu. Nah, CE mungkin bisa jadi jawaban buat kamu yang punya family business dan pingin melanjutin family business, yang punya startup, pingin ngembangin startup kalian, atau yang mau jadi profesional. Nah, CE tempatnya, karena kita akan berproses bersama di situ. Begitu ya. Jadi sesuai banget buat kalian semua yang masih bingung gitu kan, kadang di ambang batas kebingungan antara aku harus family business dulu atau jadi profesional dulu ya. Nah, CE bisa menjadi teman curhat kamu. Wes, ngomongin teman curhat nih ya. Kalau teman curhat tuh biasanya berkaitan erat sama yang namanya pembelajaran atau kurikulum gitu kan. Nah, kalau kurikulum pembelajaran di CE sendiri tuh seperti apa? Boleh dari Bu Cici aja. Boleh. Jadi kalau kita di CE itu karena kita ada 3 semester, yaitu semester 4 kita akan awali dari teman-teman ini akan explore dirinya teman-teman terlebih dahulu. Jadi nanti di situ teman-teman ini akan eksplorasi bagaimana sih passionku itu seperti apa, dan itu kemudian kita punya yang namanya ikigai untuk mengenali
bagaimana teman-teman ini memiliki kekuatan di mana di dalam dirinya masing-masing gitu ya. Nah kemudian dari Ikigai kemudian kita akan masuk lagi nih lebih dalam lagi, kita akan mengenal diri teman-teman lewat di mana ada tes Gallup. Tes Gallup ini supaya mengerti bagaimana sih karakternya teman-teman ini. Mungkin ada yang tipikalnya itu punya strength-nya, dia kuat banget nih buat mikir nih. Nah, itu bagus mungkin di dunia profesional. Kemudian ada juga yang sukanya sebagai eksekutor gitu kan. Nah, menjadi eksekutor ini tentunya punya karakter yang kuat di dalam dia bisa leading something kayak gitu kan. Nah, kemudian pada saat kita udah kenal lebih dalam di semester 4 mengenai bagaimana mereka berproses, mereka eksplorasi diri, kita ke semester 5. Di mana semester 5 kita akan memberikan gambaran pada saat mereka terjun di dunia industri, di mana mereka akan mengenal namanya bagaimana mereka menempatkan dirinya mereka untuk melihat suatu industri yang berkembang. Jadi kita akan membuka kacamatanya teman-teman, di mana teman-teman mengenal sebuah inovasi. Di mana inovasi itu tidak hanya terkait dengan bagaimana kita mengembangkan diri kita di suatu tempat pada saat kita di industri, tapi kita juga harus mau mengenal nih di industri kita akan bertemu dengan orang lain. Inovasi di mana kita akan bertemu dengan yang namanya banyak sekali hal-hal yang kita temui, entah itu bukan hanya di produk tapi bagaimana kita mengelola sebuah inovasi itu untuk kedepannya. Di semester 6 teman-teman nanti akan langsung lebih detail lagi mempersiapkan dirinya teman-teman untuk bagaimana masuk ke industri. Di mana teman-teman di sini akan belajar mengenai dunia internship, dunia magang. Jadi yang dipersiapkan apa aja, mulai dari teman-teman berproses dengan karakter yang tadi kita sudah sebutkan di semester 4 dan 5, dan teman-teman kemudian akan membuat sebuah portofolio. Portofolio itu yang nanti gunanya adalah menjadi kendaraannya teman-teman untuk lebih confidence pada saat teman-teman mengenal siapa sih yang nantinya akan menjadi tempat di mana aku bernaung, dan kemudian aku akan berproses magang untuk mendapatkan dunia yang lebih besar lagi supaya aku siap untuk get hired before graduation gitu kan. Yes, asik itu tadi ya. Jadi kalau jargonnya get hired before graduation itu nggak cuma jargon, tapi benar-benar diinisiasi dan dieksekusi dengan sangat baik di 3 semester ya. Benar. 4, 5, dan 6, dimana kalau kita 4 itu harus mengenali diri sendiri. Jadi buat yang kadang tuh susah nggak sih Bu, kalau kita tuh lebih gampang mengenal orang lain daripada mengenal diri sendiri ya kan? Betul banget, betul banget. Jadi justru karena itu adalah pada saat kemudian mereka mengetahui nih, bener ya ternyata aku tuh punya nilai yang kayak begini nih, ternyata aku juga punya karakter yang seperti ini. Akhirnya kemudian mereka ngelihat bahwa sisi-sisi yang seperti ini ternyata nggak semuanya itu mereka melihat sebagai suatu kelemahan. Ternyata kelemahan itu bisa menjadi sesuatu strength buat mereka, yang akhirnya mereka lebih confident itu tadi kan. Dan kemudian yang melihat bukan hanya kacamatanya orang sebelahnya mereka atau orang di depannya mereka, tapi mereka juga bisa kemudian melihat dari dirinya mereka sendiri, benar nggak ya aku punya kekuatan dan kelemahan ini. Ternyata itu bisa menjadi salah satu nilai yang kemudian aku kembangin nih di kedepannya, yaitu adalah bagaimana mereka berproses untuk dari situ mengenal passionnya mereka dan kemudian mengelola itu, yang akhirnya mereka tahu nih kira-kira passion ini akan sesuai dengan profesi yang seperti apa sih gitu pada saat aku akan terjun di industri. Tuh ya, jadi mengenali diri sendiri bersama CE gitu selama 1 semester, sudah dikasih tempat, ruang, waktu, dan khusus gitu kan ya sama CE. Dan di semester 5 kita juga lebih dalam lagi gitu, memperkenalkan industri, gimana sih industri. Kalau semester 6 kita akan mulai nih mempersiapkan diri lagi gitu kan, apakah kita sudah siap. Nah itulah kehebatan CE di sini wes. Bener dong ya. karena paket komplit seperti yang udah Marda notice dari awal gitu kan, paket komplit banget. Kita diajak bareng-bareng gitu untuk kenalan sama diri kita, kenalan sama corporate impian kita. Juga kita harus mempersiapkan diri gimana sih supaya corporate itu ngelirik kita. Nah, kalau ngomongin sudah kurikulum, sudah ngomongin corporate entrepreneurship itu apa? Kita sekarang waktunya ngobrolin tentang culture gitu kan ya. Budaya belajar di klaster CE ini tergolong unik UC People. Kenapa unik? Langsung aja kita tanya sama yang bersangkutan, mahasiswanya mungkin. Halo Kakak Emira. Halo. Gimana tuh? Oke, sebenarnya kan kalau kita lihat ya, setiap mata kuliah tuh punya ciri uniknya sendiri. Nah, klaster CE ini tuh cukup unik. Yang pertama kita punya lab job. Ini sebenarnya tujuan dari C ini selain mendalami karakteristik kita seperti apa, tapi klaster C ini juga mengajari untuk mahasiswanya itu tahu etika seperti apa sih karyawan profesional itu. Salah satunya adalah dengan disiplin, adanya lab job. Yang kedua yaitu kita selalu ada salam
CE pagi. Jadi setiap awal mata kuliah tuh udah pagi, terus nanti ditutup juga pagi juga. Jadi kayak untuk membangun suasana itu kayak tetap semangat, tetap pagi buat kita gitu. Terus setelah itu ada ice breaking. Oke. Nah, ice breaking ini sebenarnya agak lucu ya. Mungkin kalau di setiap generasi itu beda-beda ice breakingnya. Tapi kalau kita itu terkadang materinya mulai dari yang berbobot sampai yang konyol banget. Nah, kadang mungkin saking konyolnya anak-anak klaster C ini, saking aktifnya tuh kadang-kadang kalau misal menang nggak menang, yang dilemparin adalah ketua kelas. Oh iya benar. Gitu. Jadi tumbal ya. Iya, jadi ketua kelas jadi kayak aduh, jawab nih gitu. Jadi kayak apa ya istilahnya itu, tapi sebenarnya seru sih. Ibaratnya kalau ice breaking di klaster C itu sama aja kalau di perusahaan itu adalah salah satu kayak outbound atau event yang tujuannya adalah untuk mendekatkan karyawan-karyawan. Jadi dikarenakan C ini nanti ada praktek banyak, project banyak, dengan adanya ice breaking itu nanti bisa mendekatkan kita sama-sama lain. Nah, bonding yang dengan cara yang tersembunyi ya gitu ya, UC People ya. Mungkin bisa ditiru. Jadi kalau mau bonding sama PDKT-an supaya lebih seru, main aja ice breaking tuh ya. Supaya lebih canggih ice breakingnya ikut CE aja. Nah, di setiap minggu ya untuk katanya ya. Iya, setiap minggu. Dan Setiap itu pertemuan ganti gitu. ada di kelas A, kelas B, kelas C gitu. Jadi otak idenya tuh beda-beda. Nah tuh, kenapa ada entrepreneurship-nya? Karena harus mikirin ice breaking, sesimpel itu ya. Jadi harus mikirin ice breaking tuh, seseru itu kalau kata Kak Emira tentang budaya belajar di klaster CE. Nah, kalau tadi sudah dinotis ya, aku highlight banget tuh kata-kata Kak Emira kan banyak prakteknya. Nah, berarti kan aktivitas di CE apakah sepadat itu? Gimana nih menurut kakak ketua kelas katanya nih? Aduh, paling ganteng kelas kita. Jadi saya lagi sendiri. Iya, merasa terima diskriminasi. Mungkin kalau pertanyaannya padat atau enggak, mungkin bisa bilang padat, bisa dibilang juga enggak. Tergantung mungkin teman-teman sendiri. Kalau dari aku yang udah mungkin emang seneng kemana-mana, seneng ada event-event ikut itu mungkin ya menurutku jadi bukan padat tapi menyenangkan. Meskipun itu capek ya, tapi kita menciptakan sebuah karya. Kayak anggapannya kita di semester kemarin ada IG Live 1, ada IG Live 2, ada webinar. Mungkin kalau kita yang berusaha, waduh ada kayak gini nih, ada kesempatan nih buat menjalin networking, menambah wawasan, menurutku itu ya nggak padat-padat amat karena itu worth it gitu. Oke. Jadi something yang worth it kalau menurut kakak kelas kita ya, Arjun di sini ya. Apakah itu worth it menurut UC People? Apakah UC People sudah penasaran itu worth it apa enggak? Langsung aja join gitu kan. Karena kalau kita join kita bisa langsung experience-nya langsung gitu kan. Kayak kakak Arjun cerita, itu worth it kok, itu seru kok. Nah, gimana menurut kamu? Kalau kita dengerin sudah tentang culture, sudah tentang kurikulum, sudah tentang semuanya gitu kan, apa nih yang kurang? Nah, yang kurang adalah kita harus tanya lebih detail nih tentang masa depannya di CE itu kayak apa gitu kan. Apakah kita belajar di CE itu cuma-cuma gitu kan, cuma di kuliah aja, habis itu nggak kepake lagi kayak mitos-mitos stereotip yang sering bertebaran gitu kan di luaran kan. Nah, apakah CE itu seperti tagline-nya get hired before graduation? Apakah benar-benar membantu mahasiswa untuk mempersiapkan masa depan yang dimulai dari magang? Kalau menurut Bu Cici nih gimana? Jadi kalau menurut kita ya di sini sebagai teman-teman yang udah bonding, kita bagaimana dari awal CE terbentuk sampai dengan saat ini. Yang dirasain teman-teman bukan hanya teman-teman yang berproses saat ini di CE, tetapi ada teman-teman yang nextnya adalah kita melihat mereka menjadi seseorang sosok yang dimana di sebuah industri itu menjadi orang yang punya nilai itu tadi. Nah, pada saat kita ngomong get hired before graduation, itu adalah suatu proses di mana teman-teman akhirnya percaya confidently, di mana mereka menjadi seseorang yang pada saat mereka belum menyentuh, katakanlah kalau mungkin di tempat-tempat lain mereka baru berprosesnya itu ada pada saat mereka keluar kuliah, gitu ya. Mereka baru bingung nih, aku mau kemana ya, aku mau di industri mana ya. Tapi pada saat mereka ini katakanlah di semester 4 yang kemudian udah digodok gitu ya sedemikian rupa, pada saat di semester 6 mereka hanya kemudian menentukan langkahnya mereka. Dalam pengertian menentukan langkahnya mereka udah siap, aku udah tahu ini dream company seperti apa nih. Dan pada saat mereka sudah di satu step, kalau kita bilang satu step untuk berani nggak? Berani, yuk melangkah. Kita temenin bareng melangkah.
pada saat mereka udah ngelangkah itu dan mereka berproses, dan ternyata ada satu hal yang luar biasa buat kita sendiri pribadi adalah pada saat mendengarkan mereka, Bu, Pak, kita diterima. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa yang mungkin buat kita pribadi, tim di sini itu nggak mungkin biasa aja, diterima kan biasa gitu. Tapi buat kami pribadi di sini itu sebagai sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka benar-benar tahu tujuan aku mau kemana gitu. Dan lebih hebatnya lagi pada saat mereka get hired before graduation, dan itu terjadi. Bahkan banyak teman-teman yang baru berproses 2 bulan, mungkin 3 bulan tempat mereka menjalani proses untuk magang, mereka kemudian udah di offer. Nah itu adalah satu step yang menurut saya luar biasa satu lagi gitu ya. Pada saat mereka melangkah untuk diterima, kemudian 3 bulan kemudian mereka udah di step, mereka udah dilamar lah, katakanlah kalau mau nikah kan gitu, dilamar gitu. Itu berarti kamu udah one step ahead, bahwa kamu udah punya nilai yang kita bisa katakan nilaimu itu bukan hanya sebagai seorang yang bisa profesional kerja, tapi kamu udah bisa mengatakan bahwa punya nilai kompensasi yang lebih, kayak begitu. Nah itu yang kemudian kita masuk step satu lagi adalah pada saat itu, dan mereka datang ke kita lagi pada saat dia selesai magang, Bu, Pak, gitu kan, saya dapat offer, saya ambil atau enggak? Dan kita akan selalu bilang adalah take it, ambil itu. Itu adalah suatu kesempatan emas kalau kita ngomong tuh golden ticket nih, golden ticket tuh untuk bagaimana kemudian mereka melangkah yang lebih lagi adalah, lihat nih, mereka membuktikan bahwa ternyata sebelum kamu menyelesaikan kuliah kamu sudah memiliki yang namanya mimpi yang memang sudah jadi nyata. Kalau kita bilang itu jangan mimpi, tapi mimpi. Karena mimpi itu direalisasikan, mimpi kamu nggak bangun dari tidur. Udah gitu aja. Nah tuh ya, belajar kosakata baru, bermimpi, jangan ngimpi ya. Kalau ngimpi beda cerita menurut CE. Nah keren sih kalau emang sampai kita bisa menjadi salah satu dari kisah itu gitu kan. Bisa dibayangkan sekarang aja Mardi udah membayangkan kayak sekeren itu ya gitu kan, kisah cerita kita yang bisa kita banggakan. Buat diri sendiri itu bangga, apalagi buat yang lain gitu kan. Nah itulah CE ya. Jadi kalau misalnya aku tuh bingung ya masa depanku tuh mau kayak gimana habis dari CE, habis kuliah ini. Nah CE mungkin bisa jadi teman curhat kamu, lagi-lagi teman curhat kamu gitu kan, teman kita berproses bersama sebelum kita lulus, jadi kita sudah punya masa depan kayak yang dikisahkan. Semoga deh kita semua ya menjadi salah satu dari kisah itu ya. Kisah yang selalu dibanggakan gitu kan. Dan saking apa ya, kalau ngomongin value gitu kan ya, value yang selalu ditanam-tanamkan. Jadi kalau ibaratnya tadi diomongin gitu kan ya, value ini tuh nggak cuma value yang kita siap menjadi profesional, tapi value yang benar-benar punya daya saing ya Bu ya. Nah value yang punya daya saing. Nah kalau itu tentang get hired before graduation ya. Kalau sekarang aku mau tanya ke mahasiswanya aja ya, supaya lebih afdol ya. Kalau tadi tanya sama dosen-dosen fasilitatornya, sekarang kita langsung tanya ke mahasiswanya. Kak, nggak seru deh Kak kalau nggak dari mahasiswanya langsung ya. Ini yang jujur ya kawan-kawan sekalian ya, kalau ngobrol ya jujur banget ya. Nah kalau dari teman-teman sekalian itu gimana dong, spill dikit aja ya tentang gimana sih kalau CE itu selama kalian sudah mengikuti klaster ini berproses bersama untuk mempersiapkan tagline yang kalian harus eksekusi bersama-sama itu kayak gimana sih? Mulai dari siapa dulu nih? Jangan Humpi, Pak Arjun aja. Cowok kan? Arjun dulu ya. Satu-satu kok, nanti tenang Jun, ini adil. Aduh ya. Kok berat saudara-saudara? Jadi kalau dari aku dalam persiapkan, mungkin aku emang dari awal itu belum oh aku habis ini kesini, habis ini kesini, habis ini kesini. Aku lebih ke orang yang habis ini kemana ya gitu, lebih enjoy gitu. Tapi setelah aku masuk CE, aku disadarkan sama Bapak Ibu dosen, meskipun bapaknya sekarang Pak Im sekarang sudah tidak ya kan, udah disadarkan kalau kamu nggak mikirin dari sekarang, kamu mikirin dari kapan gitu kan. Setelah diberikan kayak tugas-tugas yang menuntut kita untuk hari ini kamu mau ngerjain apa yang kamu ngerjain minggu depan, dan goal semua apa. Jadi kepikiran, oh iya ya kalau nggak dari sekarang dari kapan, ya kan. Kalau waktunya kita nanti udah lulus baru mikir, waduh ternyata kalau aku pengen pekerjaan ini ternyata kompetensinya harus ini dan aku kurang yang ini. Nah kalau itu pasti udah terlambat, pasti udah ada teman-teman kita yang lain yang sudah mempersiapkan dari awal, yang sudah memenuhi semua kompetensinya, pasti kita kalah dengan itu. Nah kita mungkin disadarkan dari sekarang
Mungkin kalau teman-teman yang mungkin tipenya sama kayak aku, mungkin apaan sih, masih lama nyantai dulu, kita main-main aja dulu. Ini tipe-tipe mahasiswa SKS ya. Ya, Sistem yang malam. Ini nih ya. Tapi di CE mereka bertobat kayaknya. Iya. Kaum Iya. kayak gini bertobat di Setelah CE. mendapatkan sebuah curahan rohani, tersadarkan akhirnya. Ya mungkin gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang sama kayak aku, ya mungkin ya siap-siap aja. Jangan lupa dipastikan masa depannya pengen kemana, ke arah mana. Jangan asal ya udahlah pasti nanti dapat. Nah itu jangan teman-teman. Kalau dari yang gitu, mungkin dari yang lain. Ya, silakan dari kakak yang ujung dulu mungkin. Oke, boleh. Jadi kalau tadi Arjun tipe orang yang bingung, aku tipe orang yang punya pandangan. Kebalikan. Kebalikan. Ya. Tapi di CE ini apa sih yang ngebantu? Karena aku udah punya pandangan. Kembali lagi yang tadi dikatain sama Bu Cici, berproses. Nah, untuk masuk ke tujuan atau target kita yang awal tadi, kita juga perlu berproses. Nah, di CE ini mungkin aku punya target masuk perusahaan ini. Kalau misal aku nggak masuk CE, aku bingung. Ya apa caranya aku bisa mengenal perusahaan ini? Ya apa aku tahu bidang-bidang perusahaan itu apa aja, ya kan? Jadi menurut aku sangat-sangat membantu gitu untuk berproses ini tadi, gimana lebih dekat dengan sebuah perusahaan, gimana cara menghadapi perusahaan, bidang-bidangnya, terus juga di CE tadi menerapkan pembelajaran yang beda dari biasanya, yang lebih disiplin kayak gitu. Itu sangat-sangat membantu aku sih secara pribadi. Iya, jadi persiapan dari dini ya, sejak dini. Yes, nah, kalau dari kakak yang satu ini gimana kak? Sebenarnya aku hampir sama-sama kayak Elisa, aku tuh lebih ke menghargai sebuah proses ya. Maksudnya ketika di proses ini, kalau di cluster CE dengan banyak project itu aku banyak kenal orang-orang baru, insight baru. Apalagi kan ini kan dari semua jurusan, ada IBM, Vkom, terus habis itu akuntansi dan yang lain gitu. Itu akan sangat membuat aku kayak ternyata kalau insight dari orang kayak gini ya. Berarti itu kayak ngelatih diri aku kalau harus bisa menghargai pendapat orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sebenarnya pas aku boleh cerita nih ya. Boleh curhat juga boleh kayaknya ini. Jadi aku sempat jadi supervisor public relations pada saat itu. Ada event kita di event Karir Expo. Itu pertama kali yang virtual gitu kan. Itu jujur banget pas waktu aku ditunjuk jadi supervisor, walaupun aku dari mahasiswa Vkom, tapi aku belum pernah nih jadi PR di event tuh kayak gimana. Jadi dengan bantuan teman-teman aku dari anggota-anggota aku yang kayak gini, oh ternyata kontribusi satu sama lain itu sangat membantu ya. Jadi nggak cuma walaupun jadi supervisor itu harus kayak kamu harus kayak gini, enggak, tapi aku menerima semua pendapat dari teman-teman aku. Itu juga membantu aku banget sih jujur. Jadi kayak walaupun basicnya Vkom tapi nggak semuanya tahu tentang PR, tapi dibantu dari teman-teman itu. Yes, itu ya. Mohon maaf tapi sebelumnya kakak Arjun kayaknya merasa terintimidasi sekali ya. Gimana sistem SKS-nya? Semuanya sudah siap kok. Tapi kan sudah kan, Iya. Bapak Arjun sudah kan. Sedikit tertobatkan. Iya. Sudah dipersiapkan dong Sudah. langkah untuk kedepannya. Siap dong ya untuk get hired before graduation. Udah ditagih nih sama Sudah, ibu-ibu Jan. sekalian nih. Ya sudah aja karena ada dosennya. Siap dong. Kalau gitu, itu kan tadi tentang CE testimoni jujur dari mereka ya. Kalau motivasi awal gitu kan dari teman-teman mahasiswa saat memilih CE itu kenapa sih? Gitu kan kadang kita suka ditanyain alasan sama orang-orang Indonesia tuh kalau kita memilih sesuatu tuh kenapa pilih itu gitu kan. Nah, kenapa tuh? Silakan dari kakak yang ujung aja. Kakak yang ujung ya. Yang ujung Kakak lagi. Elisa namanya Kak Elisa. Kalau motivasi aku untuk masuk CE itu pertama aku dengar bisik-bisikan jelek dulu nih. Apa itu? Jadi bisikannya itu kayak kan banyak nih. Kita itu ambil SKS aku ya terutama banyak banget, 24 sekitarnya. Terus itu kan cari klaster yang apa ya, yang ringan tapi bermanfaat gitu. Oh, terus aku kan tanya nih ekspor, CE itu gimana? CE itu gimana? Katanya gini, oh
kalau cari yang ringan jangan CE. Nah, guys, boleh didengarkan dengan seksama ya bagian itu ini awal ya. Itu awal. Bisikan pertama nih. Terus aku optimis aja nih, tidak mendengar bisikan-bisikan itu. Wah. Yes. Akhirnya aku coba masuk, milih CE. Akhirnya aku di awal itu mungkin di awal kan belum tahu nih. Masih awal itu, gini. Aku pikir berat ya, karena kan sangat-sangat bertuju pada profesional dan perusahaan kayak gitulah, intrapreneur. Lalu seiring berjalannya waktu, ternyata nggak seberat yang masyarakat omongkan. Masyarakat UC lebih tepatnya ya. Iya. Gimana itu? Kalau ditanya gimana, itu lebih ke karena aku suka banget ya, potensi yang dalam diriku ini dibantu untuk dikembangkan. Nah, jadi ternyata bener-bener motivasi yang aku kalau di luar kayak gitu, tapi aku mikirnya itu kalau CE tentang intrapreneur dan profesional harusnya sesuai sama passionku. Kayak gitu. Ternyata memang membantu kita untuk mengembangkan passion. Jadi kayak event-event tadi, ada webinar, ada IGTV, itu sangat-sangat membantu mengembangkan diri. Selain mengembangkan diri juga memiliki pengalaman yang lebih luas kayak gitu sih. Oke, itu dari kakak Elisa. Kalau selanjutnya dari kakak Emira mungkin motivasinya? Di awal sebenarnya aku memang udah niat ke CE karena memang kebetulan papa aku juga karyawan perusahaan, jadi kayak mungkin aku pengen nerusin aja. Terus habis itu aku sempet nih, ya huru-haranya itu pasti ada lah ya, setiap cluster itu pasti ada. Yes, tapi aku tuh kayak mencoba positif thinking, terus akhirnya aku tanya ke kakak tingkat dari tahun 2017 kalau nggak salah, Kak, manfaatnya CE apaan, testimoni dong, aku kayak gitu. Terus mereka bilang banyak banget, mulai dari etika ini dan itu kayak jujur kalau testimoni dari aku itu aku dapat nilai plus dari perusahaan aku. Dan itu yang buat aku kayak wow gitu ya, ternyata pengaruh ya Kak, pengaruh banget kalau memang kamu tujuannya dari menjadi sebagai karyawan perusahaan profesional kayak gitu. Jadi kayak aku termotivasi karena aku juga karakter orang yang harus belajar dari orang dulu sebelum menjadi seseorang. Quotes of the day-nya tolong dicatat ya guys. Harus belajar dari seseorang dulu sebelum belajar dari orang. Aduh, kalau dari CE itu langsung ngobrolin tentang ini ya, experience-nya. Jadi nggak ngomong tentang janji, tapi ngomong tentang experience-nya. Kalau aku langsung dapat nilai plus sih dari perusahaan aku. Wah, langsung apalagi kata yang bisa kita bantah guys, gitu kan? Kalau dari kakak Arjun, gimana kakak Arjun? Nggak punya motivasi, jangan-jangan. Jangan ya guys ya, siapa tahu motivasi kalian sama kayak Arjun nih. Ya saya itu sedikit-sedikit diangkat. Jangan dijatuhkan dulu. Mohon maaf. Kalau aku sih dari dulu motivasinya gini, meskipun aku bukan orang yang terarah, tapi aku tahu setelah aku lulus aku mau bekerja terlebih dahulu, tapi belum tahu bekerjanya di mana. Jadi waktu ada pengumuman ada mata kuliah interdisipliner dan harus memilih, jujur aku pertamanya awalnya nggak tahu kan mau milih mana, kok kayak yang menari, kayak Fembus menari karena pengennya punya usaha sendiri gitu kan, terus tuh nggak entrepreneur langsung gitu. Tapi karena ngelihat kok kayaknya nggak punya modal, butuh kerja dulu buat ngumpulin modal, ya udah kenapa nggak sekalian kita belajar gimana cara jadi karyawan yang baik, bisa ngumpulin modal gitu. Jadi akhirnya aku milih CE dulu lah, jadi belajar dulu jadi karyawan yang baik, gimana caranya mengupgrade dan mempelajari ilmu dari orang lain. Kalau misal kita dari awal langsung bikin usaha sendiri pasti kan lebih susah. Kalau misal kita bekerja dulu, kita istilahnya curi ilmunya dulu, cari koneksinya dulu, pasti akan lebih mudah. Itu yang saya pikirkan. Wow, tumben ya guys ya, Bapak Ketua hari ini agak ini ya, wise, pemikirannya agak bagus. Mungkin buat teman-teman yang punya pemikiran yang sama gitu kan, aku tuh tahu aku mau kemana, aku tuh punya dream company, tapi aku nggak tahu harus melangkah kayak gimana gitu. Nah, sama kayak Arjun, motivasi Arjun mungkin bisa ditiru untuk join di CE. Terakhir nih, buat yang udah kayak, wah ini klasterku banget sih, wah aku cocok banget sih. Nah,
ada nih guys kontak person yang mungkin bisa kalian hubungi gitu kan untuk tanya-tanya lebih lanjut. Jangan kakak-kakak yang nampang di depan, nanti bingung kakak-kakaknya ditanyain gitu kan. Langsung aja tanya ke kontak person yang official. Nah gimana tuh Bu? Kalau gimana kita mau masuk CE, apa ada syarat khususnya? Gimana kalau Bu Audi? Oke, kenali kita lebih jauh lewat UC_corporate entrepreneurship. Di situ kalian bisa tahu nih lebih jauh, lebih dalam lagi CE itu ngapain aja. Mau tahu tentang seputar dunia perkaryawanan mungkin, atau mungkin yang memotivasi diri kalian. Kalian juga bisa cek di situ, banyak banget insight yang kita masukkan di situ. Dan apa sih syaratnya? Syaratnya adalah semester 4 yang pastinya. Kemudian join mulai dari semester 4 kan. Dan dari semua jurusan. Jadi kita nggak membatasi hanya jurusan ini aja atau itu aja, enggak. Jadi apapun jurusan kalian silahkan bisa gabung di sini. Dan terakhir sih kalau dari saya, are you ready to get hired before graduated? So kenapa ragu buat join with us? Iya, keren ya. Sudah tolong dicatat ya, UC_corporate entrepreneurship. Nah jangan sampai salah alamat gitu kan, nggak bakal ketemu, nggak bakal dijawab kalau salah alamat soalnya ya. Nah untuk lebih kenal lagi, dari tadi kita tuh udah seru-seruan ya, kayak Bapak Arjun sampai komplain kenapa saya harus direndahkan terus gitu kan. Karena kalau Marda pribadi duduk di sini ngelihat sebentar aja, bondingnya emang bener-bener terasa banget UC People. Jadi buat yang pingin dapat koneksi, nggak cuma koneksi aja tapi bonding yang lebih gitu, atau apa ya Bu Cici ya, atau ikatan asmara loh. Ikatan asmara. Itu bisa, kita bakal tes dari hari ini ya, kita bakal tes singkat gitu kan, apakah mereka sekompak itu ya UC People. Kita ada mini challenge teman-teman dan ibu-ibu sekalian gitu ya. Nah mini challenge ini jawab cepat judulnya, berkaitan dengan CE pastinya. Jadi ini bahasa CE banget kalau aku tahu ya, ini aku tanya dari Intel aku soalnya. Aku tanya dari Intel aku, ini berkaitan erat dengan CE gitu kan. Jadi kalau nggak kompak langsung aja kita klarifikasi langsung ya hari ini juga, karena harusnya mereka kompak banget harusnya ya. Jawab cepat, habis aku kasih pertanyaannya 1, 2, 3 harus langsung jawab bareng-bareng gitu ya. Oke. Harus kompak loh ini. Kalau nggak kompak, sampai CE ini yang dipertahankan nih. Oke, siap? Oke, siap. Siap ya. Pertanyaan pertama nih. Iya. Aduh, kenapa mukanya sudah tegang semua ya saudara-saudara? Lanjut. Oke. Late job atau kalah ice breaking? 1, 2, 3. KS breaking. Kompak ya. Kompak semua. Kasih dong salah satu klarifikasi alasannya kenapa? Kenapa lebih milih kalah ice breaking daripada late job? Kok menghadapnya ke saya semua? Ayo dong. Ini kayaknya Kompaknya. Oh iya langsung ya. Yang kalah ice breaking. Gimana? Late job atau kalah ice breaking? Kenapa kalah ice breaking? Kalau kenapa kalah ice breaking, sebenarnya belum pernah kena late job ya. Oh, anak baik, anak Ini budiman. rajin, tepat waktu, gitu loh, gak pernah kena late job. Anak budiman Tapi guys. kenapa milih kalah ice breaking? Karena Sudah lebih berpengalaman. asik, gak terlalu sih jadi mengenjoykan itu. Enjoy ya. Mungkin karena kalau ice breaking itu hukumannya asik-asik, ada yang kemarin ada yang disuruh goyang bargo. Oh iya. Sampai yang paling susah disuruh ngerangkum materi. Nah, jadi ya namanya juga hidup ya. Jangan saja. Oke. Menghibur diri. Menghibur diri. Ya enjoy ya lama-lama ya kalau udah kebiasaannya kalau ice breaking. Iya. Apakah benar mitos kalau ice breaking tuh yang kena tumbalnya emang ketua kelas? Itu sebenarnya tergantung teman-teman satu kelas ya. Iya, kebaikan hatinya ya. Iya, karena kebetulan teman-teman satu kelas saya agak sedikit ya begitulah. Kalau perwakilan langsung kalau ada kalah ice breaking, perwakilan ketua kelas, perwakilan. Oh iya. Jadi untuk teman-teman sekelasnya Arjun mohon didengarkan ya curahan hatinya di sini. Jangan lupa nonton gitu kan. Ya. Arjun curhat banget nih guys. Tolonglah guys, ngerti perasaan saya. Oke, itu ya. Pertanyaan kedua. Oke, siap. Webinar atau IG Live? 1, 2, 3. Waduh, ada yang satu beda nih. Kenapa nih? Kenapa IG Live? IG Live
Mungkin lebih simpel ya, maksudnya kayak istilahnya kita dibagi dua nih, biasanya tuh ada IG Live 1 sama IG Live 2 gitu kan. Tapi kalau webinar itu memang harus relationnya tuh harus kuat banget, tapi kalau IG Live memang kita dibagi dua, dan kalau buat aku lebih mudah dibagi dua gitu. Semakin kecil ya. Untuk kerjasamanya lebih mudah dibagi dua. Oke, itu ya klarifikasinya. Kalau webinar kapan-kapan aja diklarifikasi atau ikutin webinar CE sekali-sekali. Itu ada, kita selalu posting dan selalu rutin gitu kan ngadain webinar di Instagram kita, jadi pantau aja Instagram kita terus di UC_corporate entrepreneurship. Ikutin deh sekali-sekali webinar kita gimana, atau tonton deh IG live kita, seru kok pasti. Nah, tuh yang ketiga nih ya. Yang beda yang jawab. Intel saya hebat ini sepertinya ya. Ikigai atau Galup? 1, 2, 3. Galup. Gimana ini? Kenapa Bu Meli? Kenapa? Sebenarnya Ikigai dan Galup ini kayak berelasi ya, meskipun beda. Dalam artian gini, saya banyak menemukan banyak teman-teman atau UC people ya yang nantinya akan join di CE, mungkin di semester 4 masih banyak yang belum tahu Ikigai. Nah, Ikigai itu apa sih? Singkatnya itu adalah passion Anda itu di mana, kemudian Anda itu skillnya di mana, atau apa yang kalian bisa itu apa, kemudian digabungkan dengan apa yang dunia butuhkan, dan nanti kemudian akan jadi profesi. Nah, kebanyakan banyak mahasiswa semester 4 tuh masih nggak tahu atau masih kayak mencari ya. Mungkin kan kita pasti akan selalu mencari jati diri ya. Nah, masih belum tahu. That's why biasa kita awali dengan Ikigai dulu. Kemudian kita lanjutlah ada yang namanya tes Galup. Supaya apa? Kadang meskipun kita sudah merenung ya, meditasi kayak gitu, memikirkan Ikigai kita apa sih, tapi belum tahu jawabannya. Kadang muncullah si Galup ini, suatu tes yang bisa membantu teman-teman untuk mengupas kira-kira strengthku apa. Tadi mungkin teman-teman sudah bahas ya. Nah, kira-kira itu. Nah, kenapa saya pilih Ikigai? Karena mungkin buat saya itu first step-nya, dan nanti dilengkapi dengan Galup kayak gitu teman-teman. Tapi mungkin menurut kawan-kawan yang lebih dominan Bu Meli, mereka lebih suka diuji daripada merenung. Lebih suka ujian guys. Jadi orang-orang CE ini uji aja saya gitu kayaknya. Daripada saya harus merenung gitu ya. Lanjut nih ya. Corporate atau family business? 1, 2, 3. Corporate. Hebat ya, kompak, nggak usah diklarifikasi. Kita lanjut. Corporate atau startup? 1, 2, 3. Corporate. Iya, gampang banget ya kali ini. Kalau ini terakhir. Startup atau family business? 1, 2, 3. Startup. Gampang. Kurang ya. Kurang. Lagi. Career Expo atau Innovation Design Thinking with Corporate? 1, 2, 3. Career Expo. Kenapa? Boleh dikasih alasannya, Bu Audi mungkin? Oke, di Career Expo mungkin kita lebih bisa melihat peluang yang lebih luas ya. Kita bisa melihat apa sih yang tadi, kalau misalkan di Ikigai tadi, secara teorinya nih dunia membutuhkan apa sih kira-kira. Nah, dari situ mungkin bisa mencerminkan nih kebutuhannya seperti apa. Terus networkingnya juga bisa terbangun dari situ. Jadi passionnya juga bisa terjawab tuh, kira-kira mau ke arah mana ya. Nah, oke, tuh Career Expo itu lebih nyata gitu kan, lebih besar, lebih luas gitu. Oke, mau terakhir atau masih mau lanjut? Kayaknya semakin panas. Di si Arjun udah kayak udah gini-gini dia. Udah siap banget nih Jun. Lanjut ya Jun. Kita lanjut. Terakhir kayaknya ya. Kasian banget nih terakhir. Ini harus kompak banget loh ya, penutup. Corporate atau entrepreneurship? 1, 2, 3. Corporate entrepreneurship. Yes, ini tadi obrolan kita bersama Cluster CE yang super seru gitu kan. Jadi corporate entrepreneurship itu sudah kita ulas sedetail mungkin. Jadi buat kamu yang merasa wah ini cocok banget nih sama aku, wah ini ngebantu banget, jadi langsung aja join di kontak person yang tadi UC_corporate entrepreneurship, dan see you in the class. Bye bye guys. Bye bye.